Kak Calbi untuk ini sharing tentang Python-nya. Terima kasih Cak Seno. Gak cocok ya aku Izin share screen dulu aja. Oke, mungkin pertama ini ya, kita kenalan dulu apa sih dolanan data itu. Kita punya program nih, kita berencana mengenalkan seluk-beluk dari data science, dari seorang data scientist dan data analis ataupun data engineer. Nah, jadi nanti beragam. Kita nggak hanya di Python atau di salah satu bagian saja, di data analis saja gitu, enggak. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya sharing ilmunya yaitu tentang pengenalan dasar Python. Oke. Nah, tadi sudah perkenalan ya. Ini perkenalan lagi. Nah, nama panjangnya itu Muhammad Hamim Zazuli Al-Farabi. Nah, yang diambil belakangnya saja Obi. Terus asalnya dari Banyuwangi. Terus kalau itu pengen tanya-tanya atau kontak pakai WA ataupun email, di situ tertera. Dan juga saya lulusan dari Matematika ITS. Nah, untuk minat saya atau research interest-nya di data science ini itu di pembelajaran mesin dan juga forecasting dan data analis. Nah, di situ juga ada bioinformatika. Kenapa kok ada bioinformatika? Bioinformatika itu bawaan saya ketika waktu di perkuliahan, waktu menempuh S1 dan S2 itu penelitian saya itu di bioinformatika yang meneliti tentang DNA, bagaimana data DNA itu dianalisis. Jadi dari data DNA ataupun data protein kita bisa menganalisis karakteristik dari suatu penyakit atau ciri-ciri fitur-fitur dari suatu penyakit. Contohnya misalkan corona ataupun kanker seperti itu bisa. Nah, kalau dari misalkan ini protein, kita bisa menemukan obat baru dari protein tersebut. Karena kan konsepnya protein dengan suatu ligan atau senyawa obat itu kan kayak cocok-cocokan gitu, kayak gembok sama kunci. Nah, kalau gembok itu proteinnya, kuncinya itu senyawa kimianya. Nah, ketika kuncinya itu pas dengan gemboknya, nah, maka terjadilah binding. Sehingga obat itu cocok diterapkan pada suatu penyakit tertentu. Nah, itu bisa dianalisis menggunakan data scientist. Nah, jadi penerapan ilmu dari sains data itu banyak sekali. Nah, kalau khususnya di ITTS ini, kita lebih kepada MTL ya, maritim, transportasi, dan logistik. Nah, jadi nanti teman-teman diarahkan ke MTL situ, ranah ilmunya. Kalau saya kemarin waktu di perkuliahan, ranah ilmunya ya banyak sih pilihannya, cuman saya lebih memilih ke bioinformatika, seperti itu. Nah, untuk kemarin, setelah saya membuka sesi kuesioner di Google Form itu lebih banyak teman-teman, ada 11 responden nih. Ya, kebanyakan teman-teman memilihnya data scientist. Ya, sebanyak 45,5% itu memilih data scientist. Terus terbesar kedua data engineer, terus data analis dan business intelligence. Nah, dari 4 kategori peminatan yang ada di data atau sains data ini, ada yang tahu nggak atau ada yang bisa menjelaskan data scientist itu apa, data analis itu apa, data engineer itu apa, atau business intelligence itu apa? Halo? Oh iya, kemarin kan saya juga ini ya mengirimkan email kepada teman-teman yang mendaftar lewat Google Form. Itu saya kirimkan email, ya di situ ada tentang instalasi Anaconda dan juga tutorial instalasinya. Mungkin pada kesempatan ini setidaknya teman-teman pakai laptop biar bisa
mengaplikasikan langsung. Nah, itu catatan untuk pertemuan kali ini ya. Oke, lanjut kembali lagi ke sebelumnya. Ada yang tahu nggak ini? Perbedaan dari data scientist, data analis, data engineer, dan business intelligence. Yo, ada yang tahu nggak? Soalnya ini teman-teman kan memilih peminatan. Kemarin di Google Form itu saya kasih pertanyaan peminatan apa yang diinginkan di sains data. Nah, pilihannya ada 4 ini dan juga ditambahin yang kelima other, mungkin ada pilihan lain teman-teman yang nggak ada di situ. Ada yang tahu? Mungkin salah satu aja, ya, nggak semuanya. Mungkin data engineer aja atau data analis saja. Yang milih data scientist mungkin udah tahu, oh aku pengen jadi data scientist saya wes, besok kayaknya kerjanya seperti ini. Tahu nggak? Yo, ada yang tahu? Mana? Ayo satu orang deh. Nggak apa-apa, ini kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang biasa aja. Ya kita santai ya teman-teman. Santai. Ini kita pembukaan dulu. Nanti nyambungnya ke Python pasti. Coba deh, tadi yang paling jauh tadi Irma. Halo, Halo? Irma. Halo. Oh enggak. Atau siapa? Ayo, ada satu nggak yang tahu? Atau takut jawab ya? Takut Iya. ngomong. Kalau nggak di chat aja, di chat nggak apa-apa, di chat. Ya Boleh apa-apa, di chat. Oke. Wah, sepertinya masih bingung nih, Caubi. Oke. Mungkin bisa dijelaskan aja deh. Oke, kalau masih bingung, apa sih bedanya dari keempat peminatan yang ada di Sains Data IT Telkom Surabaya ini? Nah, yang pertama itu kan data scientist ya. Data scientist, namanya scientist itu ilmuwan. Berarti dia harus menemukan sebuah kebaruan dari sesuatu. Nah, anggapannya seperti itulah. Nah, jadi seorang data scientist itu dia mengumpulkan data, mengolah data. Nah, dari data tersebut dia dapat menemukan suatu insight barunya dari suatu data. Nah, yang berguna bagi masa depan. Nah, biasanya digunakan untuk prediction ataupun estimasi seperti itu. Nah, untuk data analis ini ya hampir mirip dengan data scientist. Cuman dia skop kerjanya itu nggak sedalam data scientist. Nah, data analis ini lebih banyak ke visualisasi data. Biasanya seperti itu. Lebih ke menerjemahkan data untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Misalkan datanya banyak, nah dari data banyak itu bagaimana sih menginformasikan kepada orang lain. Nah, biasanya menggunakan visualisasi yang baik. Nah, sedangkan untuk data engineer, ya namanya juga engineer ya, teknik dia lebih ke dalam membentuk atau membuat suatu database atau tempat penyimpanan data atau mengolah data sebelum analitik. Biasanya seperti itu. Nanti hubungannya itu lebih kepada query-query di database management system, biasanya seperti itu. Sedangkan kalau business intelligence, nah itu lebih ke ranah bisnisnya. Nah, hasil dari data analis dan data scientist itu dapat digunakan untuk keputusan atau pengambilan keputusan bisnis. Sehingga business intelligence ini lebih ke hampir kayak gabungannya semuanya ya, tapi dia dalam ranah prospek bisnis ke depannya. Kayak gitu. Ada sangkut pautnya dengan ilmu ekonominya sedikit. Nah, mungkin gambarnya seperti itulah. Oke, itu sedikit tentang sains data ya. Nah, kita menuju mengapa sih kita butuh bahasa pemrograman. Nah, Python itu kan bahasa pemrograman. Salah satu bahasa pemrograman yang di situ bahasa pemrograman itu sebenarnya banyak. Ada yang bahasa tingkat bawah, assembly, ada yang tingkat menengah, dan juga ada yang tingkat tinggi. Nah, Python ini termasuk ke dalam bahasa tingkat tinggi.
Nah, contohnya yang lain bahasa tingkat tinggi itu seperti Java, ada juga C++. Kalau C itu C yang lama itu bahasanya tingkat menengah, bukan tingkat tinggi. Nah, kalau yang tingkat tinggi lagi sekarang yang lagi ngetren mungkin ya, ada Kotlin dan juga ada Golang, ada Perl, ya, dan lain sebagainya. Banyak. Nah, setidaknya mengapa sih kita butuh bahasa pemrograman? Ya, salah satunya itu skill dari seorang IT atau orang yang menimbung apa ya, bekerja di bidang IT. Setidaknya pahamlah salah satu dari bahasa pemrograman. Kayak gimana ya? Kita orang IT tapi bahasa pemrograman kayak masih jauh apa tidak mengenal dengan bahasa pemrograman, kayak aneh aja. Ya. Soalnya kan biasanya orang-orang mengenal orang IT itu bisa membuat aplikasi. Nah, biasanya kan gitu. Bisa membuat web. Nah, biasanya kan gitu. Nah, jadi setidaknya kita bisa atau mengerti salah satu dari bahasa pemrograman, entah itu pemrograman aplikasi berbasis desktop ataupun aplikasi berbasis web. Nah, kenapa alasan yang kedua yaitu digital transform. Karena di era 4.0 ataupun selanjutnya nanti di era 5.0, digitalisasi yang dari analog ke dalam digital itu sudah pasti akan terjadi. Nah, pada 4.0 ini aja, 4.0 ini eranya IoT dan big data. Nah, kalau teman-teman masih beranggapan bahwa industri yang sekarang ini masih primitif, itu salah. Karena apa? Sekarang perusahaan-perusahaan itu pada beralih ke dalam namanya cloud computing. Nah, di situ kenapa menggunakan cloud computing di sana lebih efisien, lebih murah juga, dan juga operasionalnya lebih terjamin daripada menggunakan server yang manual. Dan yang terakhir itu efisien dan scalable. Nah, efisien dan scalable itu kalau kita membuat program, nah pastikan jalan apa yang kita inginkan itu lebih terhitung, lebih efisien, dan scalable itu terukur. Jadi di dalam program itu ada yang namanya algoritma ya. Disitulah agar apa yang kita inginkan, kita kan sebagai brainware, orang yang membuat program itu menginovasi atau menggambarkan, mendeskripsi, mengajari komputer agar dia bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan. Nah, kalau tidak ada pemrograman, jadi komputernya itu bodoh. Komputer itu sebenarnya bodoh. Cuman dia lebih cepat aja ngitungnya daripada manusia kayak gitu. Karena di dalam komputer terdapat prosesor, otaknya itu. Oke, itu gambaran mengapa kita butuh program. Oke. Nah, dari logo-logo ini nih, kira-kira teman-teman bisa nyebutin nggak salah satu atau semua bahasa pemrograman apa saja sih ini yang teman-teman tahu? Dari yang gambarnya kayak kopi ini, kira-kira ini bahasa pemrograman apa ini logonya ini? Ada yang tahu nggak? Itu janji jiwa itu. Kayaknya iya. Kayak janji jiwa terinspirasi dari bahasa pemrograman ini. Ada yang tahu nggak? Di chat dong, di chat kalau ini. Oh, banyak nih. Saya cuma tahu Python, C+, dan R. Wow, ada yang tahu. Sampai ada yang tahu R loh. Oh ya, ada. Ada yang tahu R. Oh, ada JavaScript. Oke, Python, oke, R, oke, PHP. Pemberi hadapan palsu ya ini ya. Oke. C+. Berarti rata-rata yang terus ada juga yang nih tahu yang udah ada inisialnya kayaknya ya. Iya, ada yang tahu Python juga loh, walaupun gambarnya kayak ular gak jelas itu. Terus ada yang tahu, semuanya hampir kesebut kecuali satu, Golang. Yap. Yang ini tahu? Yang bentuknya kayak Kaspersky
ini antivirus ini? Nggak ada yang ini, nggak ada yang bilang, nggak ada yang nyebutin. Ini logonya Kotlin. Nah, itu Kotlin. Mas Mawanda yang jawab. Kenapa Anda yang jawab? Yang ini. Ya. Ini JavaScript, Python, Java, PHP, R, Kotlin, C++, dan Golang. Nah, untuk yang bawah ini bukan ya, ini nomor halaman, bukan logo dari bukan logo dari bahasa pemrograman. Itu udah banyak yang tahu ya sebenarnya ya. Oke. Selanjutnya untuk di pemrogramannya sains data ini menggunakan Python ya Mas ya. Udah resminya apa belum? Ya, kita pakai Python aja yang sedang ngetren. Bukan ngetren sih, bukan alasannya bukan ngetren, tapi sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Oke, benar. Kalau kita belajarnya assembly, ya sebenarnya butuh, tapi kan ngapain kita belajar bahasa mesinnya gitu. Kalau kita udah belajar bahasa atasnya. Gitu. Kalau di data science, Python ini sudah lebih dari cukup. Python, R itu lebih dari cukup. Ya, mungkin cerita sedikit ya dari saya, pengalaman saya. Saya dulu waktu SMA itu kan pernah ikut OSN komputer itu diajari Pascal dulu. Masih zamannya Pascal. Jadi nulisnya itu masih ribet sekali, banyak komponen-komponen atau harus inisialisasi apa itu tipe datanya, apa itu kelasnya, apa itu atributnya seperti itu. Nah, dan juga terus di perkuliahan saya diperkenalkan dengan Java karena yang pada tahun 2013 itu yang lagi ngetren itu Java. Python belum ngetren waktu itu. Jadi Java itu lebih rumit lagi daripada Python. Karena apa? Di situ harus dideklarasikan suatu kelasnya yang ada public void static ya, seperti itu. Terus variabelnya harus dijelaskan. Di Java itu harus dijelaskan, integer ya harus integer, float harus float, string ya harus string, kayak gitu. Beda dengan Python. Di Python ketika kita menulis variabel A sama dengan 5, maka otomatis dia menerjemahkan variabel itu integer, kayak gitu. Beda dengan di Java. Kalau di Java, kalau meskipun ditulis string sama dengan 5, ya 5 itu nggak dianggap integer, tapi dianggap string, jadi karakter saja. Ya gitu. Oke. Selanjutnya, mengapa kita harus belajar Python? Nah, jadi yang basicnya yang diajarkan nanti insya Allah di sains data itu Python. Nah, tapi juga teman-teman jangan terlalu fokus dengan Python. Kalau ingin menambah keahlian bahasa pemrograman bisa dicoba ke R juga, tentang sains data juga bisa dicoba, mungkin di Java juga, karena Java karena dia lebih dulu daripada Python, mungkin pengaplikasiannya lebih general. Dan juga apalagi kalau yang lebih ke hardware ya C++ itu. Cuman untuk sains data ya kita ke Python sama R itu aja. Nah, kenapa kok Python? Karena mudah dipelajari itu tadi. Codingnya atau sintaknya itu simple. Beda dengan pemrograman yang lain. Dan juga untuk menuju ke ranah-ranah yang lain, misalkan ke data, ke analisis data, terus atau ke image processing, terus atau lebih ke crawling, atau lebih ke apa lagi ya biasanya yang digunakan, bisa ke text mining. Text mining. Nah, itu di Python itu ada library-nya. Jadi kita nggak susah-susah membuat dari awal. Kalau membuat dari awal itu panjang sintaksnya bisa sampai ribuan. Nah, kalau di Python karena ada library-nya, ya nggak sampai ribuan, mungkin cuman 100 baris, itu maksimalis paling banyak mungkin. Sehingga tinggal manggil-manggil aja. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih mendalami tentang library-nya, bisa dioprak tuh library-nya. Malah itu jadi penelitian yang bagus nanti, menemukan algoritma baru dari hasil ngoprak library. Nah, contoh
library yang sering digunakan untuk sains data itu ada NumPy biasanya, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn untuk metode dari machine learning-nya, ada TensorFlow yang biasanya digunakan untuk deep learning sama computer vision-nya, dan juga keras itu sepasang sama TensorFlow di computer vision, dan juga text mining. Oke, dan juga yang terpenting Python itu open source, dan cross platform. Maksudnya gimana? Open source itu kita sebagai programmer atau developer itu bebas mengembangkan apa yang ada di Python. Kita bebas untuk mengotak-ngatik, terserah, boleh, sama kayak Linux ya. Linux itu Windows yang bisa diotak-atik apa yang terserah kita sendiri. Dan juga cross platform, semua orang bisa mengembangkan dan semua platformnya itu pada Linux, Windows, dan juga Mac itu bisa digunakan. Maksudnya cross platform itu gitu. Misalkan kita buat coding di Windows ya, udah selesai, terus ada .py-nya. Kita running kepada program atau OS Max, itu bisa dijalankan tanpa ngedebugging lagi atau proses alih platform. Kayak di Java itu perlu ada perpindahan karena beda sistem. Oke, lanjut. Apa yang dibutuhkan untuk menjalankan Python? Yang pertama pasti harus ada laptop dan PC ya. Ya masa kita menjalankan bahasa pemrograman nggak ada laptop atau PC-nya. Nah, kalau pakai HP Pak Cak, gimana? Ya HP sampai sekarang masih belum ada kayaknya ya. IDLE yang mendukung platform bahasa pemrograman. Karena mungkin karena spek HP itu masih di bawahnya laptop, karena mungkin ketika running itu kan membutuhkan performa yang sangat tinggi. Ketika kita running data yang banyaknya ribuan, kita running data yang bentuknya image, apalagi yang video yang image-nya itu berframe-frame setiap detiknya. Nah, itu membutuhkan performa komputer yang sangat tinggi. Nah, yang kedua itu kita membutuhkan IDLE. Nah, IDLE nanti dijelaskan selanjutnya, dan juga text editor. Text editor biasanya ya Notepad++ itu sudah cukup. Tapi biasanya di IDLE itu sudah disediakan text editornya juga. Nah, dan juga uniknya Python, nah, kita tidak hanya memprogram pada laptop saja. Nah, Python itu juga bisa berjalan pada selain laptop, yaitu bisa digunakan untuk robot. Di layanan Python itu dia menyediakan ini, namanya MicroPython. Nah, ketika kita memprogram MicroPython itu bisa dijadikan sebagai IoT, bisa dijadikan sebagai smart system-nya. Jadi programnya itu jalannya nggak di komputer, tapi di MicroPython-nya tadi. Kalau MicroPython-nya itu ditancapkan pada sebagai IC pada suatu robot misalkan, ya dia nanti programnya jalan sesuai dengan robot jalan itu. Atau misalkan kita kayak membuat sistem keamanan rumah ya, keamanan rumah yang bisa keamanan rumahnya itu membutuhkan sensor-sensor. Nah, sensor-sensornya itu bisa diprogram menggunakan MicroPython tersebut. Nah, terus kenapa sih kita menggunakan IDLE? Nah, di sini yang saya sarankan Anaconda. Kemarin saya sudah share instalasi Anaconda dan juga cara instalasinya, dan juga beberapa library yang dibutuhkan untuk event kita selanjutnya. Apa sudah diinstal semua? Apa ada kesulitan dalam menginstal? Sudah dicek belum emailnya kemarin? Gimana? Udah pada install semua? Udah pada install?
Soalnya kita ini nanti langsung mempraktekkan lah, sedikit kita praktekkan tentang pemrograman Python dasarnya. Sudah. Beberapa sudah nih. Randika sudah, Rizal sudah. Yang lain, ayo. Ada yang belum nggak? Atau mungkin ada kesalahan, ada kesusahan gitu dalam menginstal? Kalau ada yang masih bingung, bisa di sini. Kok namanya sama-sama ular ya? Wah, Ya. ini peternakan ular. Peternakan ular, Anaconda dan Python. Nah, kalau Anaconda ini bukan bahasa pemrogramannya, cuman dia platform yang menyediakan IDLE dari Python, Integrated Development Environment-nya. Jadi kita menulis program Python-nya itu di IDLE. Kenapa kok kita menggunakan Anaconda? Sebenarnya ada yang IDLE independennya dari Python itu ada sendiri. Cuman kalau kita mau ngedevelop, kalau kita mau misalkan install library itu lebih susah kalau kita menggunakan IDLE Python-nya sendiri. Karena kita harus menginstal pip-nya dulu, kita harus menempelkan ininya, temporary file-nya di sistem Windows-nya, kayak gitu. Soalnya dulu itu S1 saya itu mengerjakan program itu masih menggunakan IDLE bawaan Python-nya, belum pakai Anaconda. Jadi ya wis gitu. Mengerjain penelitiannya itu mungkin lama di instalasinya. Bingung cara instalasinya gimana, nempelin ke Windows-nya gimana biar dia bisa terintegrasi dengan baik kayak gitu. Nah, kalau pakai Anaconda ini dia menyediakan isi development. Nah, jadi mudah dikembangkan. Karena mungkin kalau teman-teman mungkin kalau keluar di layar ya. Ini gambaran dari command prompt-nya Anaconda. Jadi kalau kita mau menginstal library, kita tinggal ngetik conda install XGBoost. Misalkan ini saya install library Extreme Gradient Boosting, salah satu metode machine learning pada boosting system. Nah, tinggal ngetik aja conda install XGBoost. Misalkan kita pakai TensorFlow, tinggal conda install TensorFlow gitu aja. Jadi langsung keluar. Nah, cuman di sini harus terkonek dengan internet karena ini langsung download sendiri di internet ya. Tinggal nunggu aja nanti selesai. Nah, terus isi integration. Nah, isi integration ini maksudnya apa? Di dalam Anaconda itu kan banyak sekali IDLE. Nah, di situ ketika kita pindah ke IDLE yang lain itu lebih mudah di integrasikan dengan yang lain. Misalkan biasanya yang susah itu di Python itu di GUI-nya. Bagaimana membuat tampilan suatu aplikasi itu, user interface-nya. Nah, itu lebih gampang kalau pakai Anaconda dan juga support many IDLE. Banyak yang support. Ya, gimana Mas Eno? Ya, silakan. Gak apa-apa. Ini ada. Lanjut. Oke. Contohnya IDLE yang sering digunakan untuk analisis itu kayak Spider, Jupyter Notebook, mungkin PyCharm itu juga sering digunakan. Nah, untuk yang simple, untuk analisis data itu biasanya pakai Orange. Nah, Orange itu tampilannya user interface-nya menggunakan GUI, tapi dasar pemrogramannya dia pakai Python tetap. Cuman kita kalau menggunakan Orange itu tinggal ngedrak aja, tinggal narik, terus masukkan data, tinggal langsung ngolah sendiri keluar. Mungkin nanti di pertemuan yang lain kita belajar Orange, menganalisis data menggunakan Orange atau apa kayak gitu. Terus, nah ini beberapa IDLE Python yang sering digunakan untuk mengolah data. Orange, ada Jupyter, Spider. Nah, kalau Orange ini dia base-nya itu GUI, user interface. Jadi tinggal drag and drop tadi.
Nah, kalau Jupyter itu web based. Jadi Python yang menggunakan web. Jupyter Notebook namanya. Jadi kita itu menjalankan codingnya itu menggunakan browser di Firefox ataupun Google Chrome. Nah, mungkin contohnya ini yang sudah saya buka. Nah, contohnya kayak gini. Ini menggunakan Firefox saya ini. Nah, jadi Python-nya jalan di browser. Nah, dan juga yang terakhir tadi itu Spider. Nah, Spider ini lebih ke IDLE kayak NetBeans gitu kalau di Java. Jadi lebih advance lagi. Ya bisa debugging juga. Kalau di Jupyter ini nggak bisa debug. Kalau di Spider bisa debugging. Oke, let's go to Python code. Nah, mungkin kalau pertama-tama gini ya. Nah, kalau kita menggunakan Jupyter, ini saya menggunakan IDLE-nya Jupyter. Teman-teman juga bisa menggunakan yang Spider juga boleh. Nah, tinggal klik Python new, nanti keluar. Bentar. Nah, keluar kayak gini. Ini baris-baris codingnya kita tulis di sini. Nah, biasanya kalau orang pemrograman awal-awal itu hello world gitu ya. Kita print hello world ya. Print. Oke, mungkin Caubi. Mulai dari buka anakodanya dulu deh. Mungkin ada yang belum tahu nih buka anakodanya gimana. Iya benar. Ini kan tiba-tiba udah langsung ke Jupyter. Nah, biar tahu tampilan anakodanya gimana gitu ya. Nah, kalau kita udah menginstal Anaconda, pasti di sini kalau di Windows 10 itu sudah ada di sini Anaconda 364 bit. Kita tinggal klik Anaconda navigatornya. Nanti keluar seperti ini. Nah, ini tampilan dari Anaconda navigator. Oke, nah, jadi teman-teman bisa nyoba dulu. Sekarang dibuka semuanya gitu. Silakan. Yang sekarang juga lagi buka komputer atau laptop bisa dibuka bareng-bareng. Siapa tahu ada langsung nyoba gitu kan biar tahu gitu. Ini ada pertanyaan ini dari Bu Mbak Helisa sama Mas Mawanda. Apa bisa pakai Google Colab, Kak? Ya, bisa. Google Colab itu platform yang disediakan Google. Nah, jadi dia kayak Jupyter tadi, web based namanya. Jadi sudah terintegrasi pada webnya Google Colab tersebut. Bisa. Kalau PyCharm itu, nah di sini ada nih di Anaconda yang versi terbaru itu ada PyCharm profesional nih. Dia IDLE yang disediakan oleh JetBrains ini nama developernya JetBrains untuk scientific dan web Python development. Jadi kalau kita back end suatu web menggunakan bahasa pemrograman Python itu biasa pakai PyCharm ini lebih gampang kayaknya. Tapi kalau saya belum pernah nyoba pakai PyCharm ini. Kalau saya pernah pakai PyCharm yang independen ya, nggak di environment-nya si Anaconda ini, ya sebenarnya hampir sama sih kayak kita pakai Python biasa. Jadi sebenarnya hanya sama-sama IDE aja kok. Udah terbuka semua ya. Nah, kalau udah terbuka semua, kita akan pakai yang Jupyter ya. Kita launch aja ini yang Jupyter. Launch nanti langsung pasti buka Firefox kalau enggak Google Chrome. Browser yang ada di laptop teman-teman masing-masing. Nah, nanti keluar awalnya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini masuk ke file dokumen di drive C teman-teman. Ini di drive C user dokumen. Ini karena sudah banyak
isinya, jadi agak banyak gini. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen membuat materi tentang dolanan data ini sendiri, ya bisa tinggal membuat foldernya sendiri, new folder kayak pada ini. Nanti terbuat sendiri foldernya, terus tinggal masuk. Misalkan di sini kan sudah aku buat ini praktikum Alpro ini. Nah, dan juga ini sebenarnya banyak sih yang coding Python yang ada. Nah, ini penelitian mandiri. Nah, bisa buat foldernya sendiri seperti itu. Nah, setelah itu tinggal kalau sudah masuk ke foldernya atau di luar saja nggak apa-apa, tinggal ngeklik ini new Python 3. Nah, dan juga enaknya di Anaconda itu beberapa library yang digunakan untuk analisis data itu sudah ada, sudah mancep di Anaconda Python-nya, kayak NumPy, Pandas, Matplotlib, terus sklearn atau scikit-learn itu sudah ada semua. Kita nggak perlu install satu-satu lagi. Cuman kalau TensorFlow masih belum ada. Nah, kita install sendiri dan juga keras itu masih belum ada. Dan juga beberapa library yang berhubungan dengan computer vision lainnya atau text mining belum ada. Oke, udah buka seperti ini semuanya. Ada semua ya. Oke. Oh, masih install. Kita tunggu deh install. Oh, raise hand. Kenapa tadi? Maaf Kak, salah nekan. Oh, gitu ya. Oh, nggak apa-apa. Rianta udah install? Masih install Kak. Oh, masih pada install. Oke. Mungkin kalau yang masih install bisa share screen deh, coba nggak? Biar sekalian tahu teman-teman yang belum install gimana cara installnya gitu. Boleh. Yang lagi install tapi siapa? Boleh si Rojul atau... Nah, ini lagi pada install kan? Coba. Salah satu di share screen dong. Rianta coba, Rianta. Si security-nya udah, belum tak centang. Udah tak centang. Oke, silakan. Rianta coba. Yang mau sharing tentang instalasinya. Saya Pak, ini saya zoom-nya lewat HP, misalnya lewat. Oh, gitu. Oke, yang lewat laptop coba, yang lewat laptop. Zoom-nya siapa ya? Ini tadi Oza. Tadi Muhammad Sirojul ini coba. Tadi install lewat apa ya? Atau Irma coba Irma. Sirojul lewat apa? PC. Coba di share screen dong. Biar kita tahu, biar yang lain juga tahu gitu, installnya gimana sih gitu. Kalau ada yang lagi install bersama gitu. Nanti kalau ada masalah kita ini bareng-bareng. Atau Irma boleh di share screen. Saya zoom-nya juga lewat HP. Pak. Aduh, lewat HP semua ya. Gak apa-apa. Kalau instalasi kan kemarin yang daftar dipakai Google Form itu saya kirimin linknya, ada tutorial instalasinya juga. Coba dilihatin aja Mas, di share screen aja biar yang lain tahu. Iya benar.
Nah, ini kemarin saya kirimin ini panduan instalasi Python untuk sains data. Nah, kenapa kok Python untuk sains data? Karena di bawahnya juga ada ini instalasi untuk beberapa library yang berguna. Karena kenapa kok kita ajarin instalasinya juga? Ini nanti berguna ke berlanjutannya. Mungkin di event-event selanjutnya kayak dolanan data part selanjutnya itu kita mengolah data ya. Lebih mengolah data langsung itu nanti berguna juga kalau menggunakan Python. Nah, di sini yang pertama instalasi Anaconda Navigatornya. Nah, instalasi Anaconda Navigatornya bisa di-download pada link ini. Tapi kemarin sudah saya downloadkan dan saya tempatkan di Google Drive juga bisa. Nah, kalau di webnya pilih yang ini, pilih yang Windows. Nah, kalau pakai teman-teman pakai Windows ya Windows 64 bit. Kalau teman-teman pakai Mac ya pilih yang Mac tipe Mac graphical Python-nya. Nah, di Anaconda ini Python-nya sudah Python 3.8. Nah, ini ada si Rojul nih tanya nih. Untuk versinya sendiri yang berapa ya, Kak? Berarti Python 3.8. Nah. Sebenarnya gini sih, versi Python itu ada dua, ada Python 2 sama Python 3. Nah, cuman yang developernya itu lebih baik itu di Python 3. Karena apa? Python 3 itu pengembangannya itu ke ranah yang lebih berat-berat itu lebih banyak. Misalkan di computer vision. Di computer vision itu Python 2 itu ada, cuman minim untuk library-nya. Kalau Python 3 itu lebih banyak. Misalkan kayak gini, di TensorFlow itu ya. Di TensorFlow itu membutuhkan Python 3 dan juga TensorFlow-nya harus di atas 2. Nah, sedangkan yang disediakan Anaconda ini TensorFlow-nya itu TensorFlow 1. Jadi kita nanti harus mengupgrade TensorFlow-nya ke TensorFlow 2. Nah, itu. Nah, dan juga kalau instalasinya ini ya, tinggal next aja sih sebenarnya. Agree. Nah, dan juga ini pemilihannya kalau bisa yang recommended aja ya. Kalau all user ini nanti teman-teman tempat penyimpanannya itu di luar, bukan di luar ya, di C, tapi di luar, bukan di usernya. Kayak gitu. Nanti ini membutuhkan requirement admin privilege. Jadi komputernya tanya-tanya atau nanti minta privilege. Terus yang dicentang yang bawah dan tinggal install, kita tunggu selesai kayak gitu aja. Nah, itu untuk Anaconda-nya. Kalau sudah selesai terinstall Anaconda nanti ya launch-nya seperti ini. Ini tampilan Anaconda Navigatornya. Dan ada beberapa ini ada yang baru ini. Saya juga baru tahu. Kemarin soalnya baru saya update ini. Ya, ini untuk cloud-nya ini. Soalnya kemarin pernah pakai juga pas di certified data scientist. Gitu. Nah. Tapi ini juga ada yang ini kan kalau karena pakai environment-nya Anaconda ya. Sebenarnya bisa juga kalau independen gitu, bisa sendiri langsung ke IBM cloud-nya juga bisa. Jadi sebenarnya kalau Anaconda ini tuh kalau teman-teman masih bingung ya. Ini Anaconda itu sebenarnya kita bisa bilang itu dia ekosistem. Kalau kalian belajar biologi itu ekosistem gitu ya. Jadi di dalamnya ada beberapa IDE yang bisa kita pakai gitu. Saya kan ada itu tadi ada Jupyter, ada ada Spider, ada ini IBM kayak gitu. Jadi ini environment-nya, ekosistemnya. Ekosistem, ya. Gimana yang install apa ada kendala? Nah, mungkin kalau yang NumPy, Pandas sama Matplotlib dan Scikit-learn kan sudah ada ya library-nya nempel di Conda-nya, Anaconda-nya dan Python-nya. Nah, dan juga mungkin nanti teman-teman install ini library TensorFlow-nya. Nah, kalau mau
Misalnya buka yang ini Anaconda Prom, Anaconda 3-nya. Modelnya hampir sama kayak command prompt-nya Windows, cuman ini lebih ke Anaconda-nya. Nah, kalau kita pilih yang ini Anaconda Prom, Anaconda 3. Nah, keluarnya nanti seperti ini. Coba diajarin aja Mas caranya. Nah, kalau ingin menginstal, tadi saya udah coba ya. Conda install keras. Nah, tinggal ngetik gini aja, Conda install keras, nanti dia install sendiri. Yang penting sudah terkoneksi dengan internet. Nah, dia ngolek JSON-nya, file JSON-nya dulu, sampai dia nanti instalasinya. Ya biasalah, proses instalasi dalam suatu sistem kan di-download dulu, baru ditempelkan ke sistem, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngetik coding pada command prompt seperti ini juga bisa sebenarnya. Cuman kan nggak simple ya, terlalu ribet karena sistemnya nyampur dengan sistem Windows-nya. Nah, enakan pakai IDE yang tadi itu aja. Sebenarnya pakai ini juga bisa. Nah, contohnya yang ini. Ini saya close dulu. Nah, contohnya yang ini. Kalau misalkan kita udah terinstall tadi, nah bisa kita jalankan Python-nya pada command prompt-nya. Tinggal ngetik Python kayak gitu, nanti keluar Python versinya, dan terus kita tulis di sini nanti. Ini lumayan lama ini, soalnya sambil download dia. Mungkin nanti teman-teman misal mandiri di rumah ada kendala, bisa langsung kontak. Di grup juga boleh, di grup. Di grup juga boleh. Ini masalah ini gitu ya. Kita santai. Jadi dibikin semuanya senyaman mungkin. Oke, ini udah semua, udah installnya. Misal Anaconda-nya dulu aja. Ini nanti aja, wes. Oke, Irma udah selesai, Irma. Sirojul. Oke, mungkin langsung kayaknya udah pada selesai deh. Bisa di ini, Mas. Oke, kita lanjutkan ke materinya saja ya dulu. Kita seperti biasa, orang-orang programmer awal-awal itu biasanya nulis program awalnya itu hello world gitu ya. Nah, kalau di Anaconda, kalau di Python kita menuliskan suatu string itu tinggal print gini aja. Nah, kalau di Java itu panjang sekali, ada system.out.print ya gitu ya. Lebih panjang daripada Java. Nah, sehingga Java ini tergolong sintaksnya lebih simpel daripada bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, ini seperti ini udah jadi program kita yang sederhana. Nah, contoh lagi, misalkan kita mencari luas tabung, misalkan gitu ya. Luas tabung kan yang kita butuhkan itu kan luas alas dan juga tinggi tabung. Mencari volume tabung yang dibutuhkan itu luas alas kali tinggi tabung. Luas alas itu yang kita butuhkan itu jari-jari, nah, dan juga pi. Nah, kalau pi di Python itu dia tergolong dalam library-nya math. Jadi kita harus importkan dulu library-nya, yaitu import math, kayak gini aja. Nah, kita misalkan jari-jarinya suatu tabung itu 7, misalnya gitu ya.
dan tingginya 10. Ini aja. Dan volumenya sama dengan mat pi kali R kali R kali T gitu. Ya kan rumusnya volume tabung itu pi R R T, atau yang ini itu luas alasnya dikalikan tingginya. Nah, kalau kita ingin melihat hasilnya, tinggal print V, misalnya gitu. Kita mau melihat V-nya. Nah, kita jalankan. Nah, keluar. Ini hasil program kita. Nah, ini program sederhana dari suatu bahasa pemrograman. Nah, ini sifatnya itu sekuensial programnya, tidak ada looping, tidak ada percabangan. Jadi seperti itu. Misalkan kita ingin ngasih keterangan volume, kasih keterangan berarti pakai string. String itu harus diawali dengan tanda petik 2. Ini. Nilai volumenya adalah running. Nah, kayak gini. Nah, oh iya, untuk ngerunning codingnya itu nggak enter ya. Kalau enter itu nanti jadinya kayak gini. Enter itu ke bawah. Tapi di shift enter. Shift enter. Nah, shift enter itu running program. Atau diklik run ini. Sama aja. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Jelas ya, ini masih simple. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, dalam semua bahasa pemrograman itu ada namanya tipe data. Nah, sedangkan pada Python ini tipe datanya itu dibagi menjadi 3, nah, yaitu numerik, string atau teks, dan juga boolean. Nah, kalau numerik itu yang isinya ya integer, float, double, dan lain sebagainya. Kalau integer bilangan bulat, kalau float itu bilangan desimal, sama kayak double. Tapi kalau double nggak ada ya, adanya float aja di Python itu. Nah, terus kalau string itu ada char dan juga ada string sendiri yang bentuknya teks dan boolean. Boolean itu biner, tipe data biner yang isinya true or false, true atau false saja. Nah, contoh, bagaimana sih ngecek tipe data dalam Python? Oke, kita balik lagi ke Jupyter-nya tadi. Nah, kita pengen lihat nih, ini kan ada tipe data R ini ya, R sama V. Kalau T ini, R sama T ini udah jelas, dia pasti bilangan bulat nanti bacanya. Kita tinggal ketik aja type R, gini ya. Type R kalau kita jalankan, nah dia kebacaannya integer, berarti dia tipe integer. Nah, kalau yang V, misalkan kalau V itu kan karena mat pi itu suatu bilangan desimal, pasti nanti keluarnya tipe desimal. Nah, float, dia membacanya float. Float itu tipe data numerik yang desimal. Nah, bagaimana dengan yang string? Nah, kalau yang string itu bisa tinggal kita ketik aja, misalkan A sama dengan nama, kayak gitu. Ini dianggapnya string. Nah, atau juga misalkan kita bisa input ya, kita masukkan variabel nama. Terus kita input masukkan nama kayak gini. Nah, kalau kita running, nah ini jadi kayak program inputan. Misalkan OB gini. Nah, keluar OB. Misalkan kita tambahin lagi print nama saya, nama. Nah, kayak gini. Masukkan nama Obi, keluarnya nah, nama saya Obi. Nah, kayak gitu. Jadi ini tipe data string. Nah, kalau kita pengen ngecek, berarti kan variabelnya yang ada itu nama ini ya. Yang dicek itu variabelnya. Bukan, aduh ramai sekali di sini. Nah, sehingga tinggal ngetik
type terus nama ini, sehingga keluar str. Str itu tipe data string. Nah, kalau yang satunya tadi apa tadi? Satunya boolean. Misalkan kita inputkan A sama dengan true gini aja. True, sehingga type-nya keluarnya boolean. Nah, itu untuk ngecek tipe datanya saja. Nah, terus kita lanjut aja. Nah, di Python juga ada operator. Nah, operator itu dibagi menjadi 5 jenis operator. Ada aritmatik, ada pembanding, penugas, terus operator logika, dan operator bitwise. Nah, kita bahas satu-satu. Operator aritmatika. Mungkin kalau operator aritmatika teman-teman udah pada tahu ya, ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Nah, ada dua ini yang berbeda ini. Yang ini itu multiple atau pangkat, kalau yang ini modulus. Nah, kalau pangkat teman-teman udah pada tahu. Kalau modulus ada yang tahu nggak? Modulus itu apa? Halo? Operator modulus. Ada yang tahu nggak? Oh, ada yang tahu loh sisa hasil bagi. Oke, mantap. Mantap. Nah, ya benar, operator modulus itu sisa bagi. Terus operator pembanding. Nah, operator pembanding ya sama ya, membandingkan ya. Kalau sama dengan itu anggapannya ekuivalen. Beda dengan sama dengan satu ya. Ini sama dengan itu ekuivalen. Kalau sama dengan tanda seru itu tidak sama. Kalau ini ya sama kayak pembanding di matematika, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama lebih dari, kayak gitu. Nah, terus ada lagi, mungkin teman-teman yang asing yang ini, penugasan. Nah, operator penugasan ini lebih kayak gini. Program berjalan kalau menggunakan operator penugasan itu jalannya itu sesuai dengan apa yang dituliskan di sini. Misalkan kayak gini ya. Misalkan A minus sama dengan 2. Nah, berarti A itu dikurangi 2. Jadinya gitu. Hasilnya berapa? Nah, bacanya kayak gitu. Itu operator penugasan. Nah, misalkan ini juga. Ada variabel A dimodulus 2. Hasilnya berapa? Kalau dituliskan A persen sama dengan 2, itu bacanya A dimoduluskan 2 itu sama dengan berapa? Nah, jadinya kayak gitu. Kayak apa ya? Pertanyaannya dibalik dari aritmatika. Nah, kalau aritmatika itu kan A ditambah 2 hasilnya berapa? Kalau ini ya hampir sama sih ya. Cuman dia dijalankan dulu kalau di penugasan itu bentuknya. Dijalankan dulu oleh programnya, baru dia mengeluarkan output-nya berupa hasil dari penugasannya. Kalau aritmatika kan penugasannya atau dituliskan secara jelas algoritmanya, kayak A ditambah B sama dengan berapa, kayak gitu. Nah, kalau ini itu dia otomatis, kayak modelnya otomatis gitu saja. Terus ada operator logika, not, or, sama and. Operator logika ini sama kayak kita di logika matematika ya. Yang dipakai di bahasa pemrograman itu operator logika itu or sama and aja. Kalau yang jika maka itu sama jika dan hanya jika enggak dipakai. Or sama and berarti nanti kesimpulannya itu diambil dari, kalau kita pakai tabel kebenaran itu dalam matematika. Wah, ini terlalu jauh ke matematika ini nanti. Jadinya hasilnya mirip seperti itu. Kalau dan juga operator bitwise. Operator bitwise ini lebih ke ini sih. Menerjemahkan binarinya. Nah, misalkan 10 dan 10. Nah, maksudnya gimana sih? 10 dan 10 itu 10-nya dibinarkan dulu, dan angka misalkan 10 dan 8. 10 dan 8 itu sama-sama dibinarkan. Nanti angka binarnya yang sama itu dianggap
nilainya. Nah, mungkin dicontohkan saja ya. Dicontohkan saja di sini. Nah, kalau aritmatika, mana? Kita dari awal. Aritmatika mungkin yang dicontohkan modulus aja. Kalau yang lainnya udah pada tahu. Misalkan kita deklarasikan A sama dengan 7. Terus B sama dengan 2. Nah, print C, print A modulus B, misalnya gitu ya. Nah, jadinya 1. Karena apa? 7 dibagi 2, sisanya 1. Nah, modulus itu sisa bagi. Benar kata siapa tadi yang jawab benar? Mbak Mas Rendika. Nah, seperti itu. Terus untuk yang lain, nah kalau pembanding udah pada tahu. Nah, terus yang ini misalkan, yang penugasan ya. Kalau penugasan, kita ada misalkan A modulus sama dengan 2. Kayak gini. Oh, belum di print. Terus, nah kayak gini. Nah, jadi ini A-nya berapa ini? A-nya ngikut yang sini ya. A-nya ngikut harusnya ini 1. Karena apa? Karena sudah diubah di sini. Nah, 1 dikurangi 2 jadinya -1 kayak gitu. Ini kan sudah berubah ini. Bukan 7 lagi A-nya. Kalau misalkan kita deklarasikan lagi A-nya, misalkan di sini A-nya A sama dengan 2 gitu ya. Nah, jadinya 0 kayak gitu. A sama dengan 2, terus A dikurangi sama dengan 2. Jadi dikerjakan dulu, dikurangi, lalu di print. Jadinya 0. Ya, hampir sama kayak aritmatika, cuman penulisannya beda. Kayak gitu. Terus selanjutnya, nah, not and or. Aplikasi logika. Nah, aplikasi logika ini digunakan untuk tipe data boolean saja. Misalkan kita punya A sama dengan true. Terus B sama dengan false. Nah, kalau kita print A, N, B. Nah, kalau di dalam logika matematika, benar dan salah itu hasilnya apa? Ada yang tahu? Ini di SMA ada nggak logika matematika dulu nih? Jangan-jangan teman-teman nggak pada tahu nih. Oh iya ya. Pernah dapat logika matematika belum di SMA dulu? Sebenarnya kalau kalian belum tahu kalau nggak ada logika matematika, paling nggak ini tahu nggak tabel kebenaran? Tabel kebenaran itu ada yang misalkan true and true, hasilnya true gitu, true and false jadinya false kayak gitu. Pernah dengar nggak? Nah itu kurang lebih kayak gitu. Nanti di kuliah juga akan kita pelajari lagi. Nah tapi paling nggak ini kalian dasarnya tahu dulu gitu. Iya benar. Nah, jadi maaf, tadi saya kira udah dapat semua logika matematika. Jadi nggak apa-apa. Nah, kita tes aja. Ini hasilnya gimana kalau benar dan salah. Kalau benar dan salah hasilnya salah ya. Emang di tabel kebenaran kalau N itu ketika benar dan salah itu salah. Kalau kita diganti or berarti benar atau salah. Ya jawabannya pasti benar. Karena or pilih salah satu yang benar. Kalau salah satu benar pasti benar. Seperti itu. Nah, itu operator logika.
Terus yang terakhir operator bitwise. Nah, operator bitwise ini yang agak aneh. Karena apa? Dia mengoperasikannya itu harus diubah ke dalam bentuk binernya dulu. Misalkan kita inputkan lagi A sama dengan 4. Terus B sama dengan 10. Print A dan B. Kayak gini. Nah, jadinya 0. Kenapa kok jadinya 0? Nah, soalnya kalau di 4, binernya 4 itu kan 1 0. 0 1 0 ya. 1 0 binernya 4. 1 0 0. 1 0 0 apa 1 0? 4 itu pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti 1 0 0. Ya, 100 ya. Kalau binernya 4. Kalau binernya selesai. Berarti nanti binernya 4 itu 1 0 0. Nah, kalau binernya 10 itu 10 berarti di 8 ada 1, terus 0 1 0. 1010. Ya, benar, 1010. Nah, posisinya itu disesuaikan karena ini yang bawah itu ada 4, ya jadinya ada 0 tambahan di belakangnya gini kan. Nah, gitu. Karena N itu anggapannya dia sama kayak di logika, N itu harus dua-duanya benar. Karena di sini kan 0 sama 1 nggak sama, berarti dia ikut. 1 sama 0 nggak ikut, 0 sama 1 nggak ikut. Nah, yang ketemunya 0 sama 0 ini, makanya kenapa hasilnya 0. Nah, kayak gitu. Itu kalau logika bitwise, operator bitwise, nganggapnya seperti itu. Kalau misalkan pakai yang OR, nah ini kan sebenarnya sama aja, membahasakannya sama kayak di logika ya. Yang ini N, yang ini OR. Yang ini yang ini negasi. Kalau yang ini lupa saya. Nah, kalau yang OR, nah jadinya 14. Karena apa? Yang OR itu kan salah satu benar, ya semuanya benar. Berarti kan OR itu anggapannya apa? Gabungan. OR itu gabungan, kalau N itu irisan. Nah, lebih simpelnya gitu aja, guys. Nah, jadi yang N yang garis lurus ini itu gabungan, kalau yang N tadi itu irisan. Nah, kalau gabungan berarti gabungannya dua-duanya. 01 digabung jadinya 1, ini 1, 1, 0. Berarti nanti hasil binary 1, 1, 0, kalau didesimalkan jadinya 14. Seperti itu. Itu logika bitwise. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Mungkin kebingungan. Ini ada yang mau tanya. Gak apa-apa kalau bingung atau ada yang merasa kok gitu atau gimana, nah itu bisa tanya, silakan. Ini kita masih dasar-dasar banget ya. Yap, ini masih dasar banget. Nanti juga dipelajari di perkuliahan, dipelajari lagi. Saya lanjutkan saja ya. Oke, siap. Mungkin. Oke. Nah, di dalam pemrograman komputer, entah itu pemrograman dalam bahasa apapun, itu struktur algoritmanya itu pasti sama. Ada yang sekuensial, ada yang percabangan, ada yang perulangan. Nah, kita menyinggung sedikit ini ke dalam algoritma. Nah, jadi kalau yang kita tuliskan tadi, misalkan kayak yang ini ya, yang mencari volume kubus. Mencari volume kubus itu anggapannya dia sekuensial. Program bentuk sekuensial. Karena dia ya nggak ada percabangan, lurus aja ke bawah. Jadi program komputer itu jalaninya itu teruntuk, berurutan dari atas. Nah, dijalankan dulu import mat-nya, terus dibaca dulu R-nya, dibaca dulu T-nya, baru dikerjakan. Kayak gitu. Kalau dibalik itu nggak bisa pasti. Nanti dia bingung. Ini jalaninya misalkan V-nya di bawahnya mat gini ya. Nanti R sama T-nya nggak kebaca. Seperti itu. Jadi runtut komputer itu bacanya. Nah, untuk yang sekuensial sudah ada contohnya. Nah, terus
Ada lagi yang percabangan. Yang percabangan itu kalau di Python itu menggunakan if else, if, elif ya namanya. Itu percabangan. Jadi ada beberapa kondisi, multiple kondisi, nggak cuma dua. Kalau if saja itu satu kondisi, kalau ada else-nya berarti dua kondisi, tapi kalau udah ada elif-nya, if, elif, terus else, nah itu kondisinya banyak sekali. Nah, contohnya mungkin kita buat aja ya. Nah, misalkan kita apa ya yang gampang ya? Temperatur aja. T besar. T besar sama dengan 30 derajat, 100 derajat. If T kurang dari 40, maka print suhu ruangan kayak gitu. Terus else print panas. Nah, yang kayak gitu ya. Nah, karena di sini T-nya 100 berarti harusnya kebacanya panas kayak gitu ya. Nah, bacanya panas. Jadi dia memilih antara dia mencetak print yang suhu ruangan atau yang panas. Nah, misalkan kalau kita ingin yang lebih bagus lagi, misalkan dipakai input kayak gini ya. Input masukkan ada petiknya. Suhu. Nah, oh ya, ini pasti salah ini. Kalau kita running nanti harusnya salah. Misalkan 100. Nah, salah. Kenapa kok salah? Ada yang tahu kenapa kok salah? Karena suatu inputan itu kebacanya string, bukan integer. Karena di sini perbandingannya bentuknya integer. Berarti kita harus mengubah dulu bentuk inputannya ke dalam bentuk integer. Kita ubah aja, masukkan in, kayak gini aja. Integer dari suatu inputan. Nah, misalkan 80. Nah, keluarnya panas, kayak gitu. Kalau misalkan di bawahnya 40, 30, keluarnya suhu ruangan. Nah, seperti itu. Itu konsep percabangan. Ada if, ada else, ada elif. Nah, misalkan ada beberapa pilihan percabangan, kita juga bisa nambahin di sini. Elif, nulisnya itu elif T kurang dari 60 dan T lebih dari 40. Kayak gini. Duh, benar. N or Kayaknya N, Mas. N. N apa or ya? N. N ya. Nah ya. N. Soalnya hampir mirip-mirip. Kadang ada yang menggunakan N pakai yang simbol N itu kayak gini. Kalau di Java
itu NN gini, double N. N. Di C+ juga sama pakai NN, di C juga pakai simbol dan. Ya, simbol dan. Nah, seperti itu. Itu konsep dari percabangan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Atau sudah pada nyoba semua ini? Ini pada nyoba semua apa gimana? Cuman dilihatin saja? Yo, gimana? Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Atau udah bisa semua nih jangan-jangan? Wah, Kak, ini mah Iya, gampang ini. apa udah jago semua? Aduh, udah jago nih. Mungkin dulu waktu SMA udah pernah memegang satu bahasa pemrograman selain Python ataupun Python. Mungkin JavaScript atau PHP, biasanya sih yang diajarin di SMA lebih ke pemrograman web daripada pemrograman seperti ini. Aku dulu Pascal. Ya sama, aku juga Pascal waktu SMA. Sekarang udah nggak zaman kan Pascal. Nggak zaman. Oke teman-teman, ada yang ini nggak? Mau ditanyakan nggak? Ini udah sampai percabangan loh. Nanti gini, jangan khawatir kok. Wah, ini kayaknya susah ya. Enggak, nanti pas kuliah nanti kita juga jelaskan lagi, lebih detail lagi. Ini mungkin agak sekilas-sekilas karena kan waktunya terbatas ya. Nanti kalau pas kuliah akan dijelaskan lebih dalam dan lebih detail lagi. Yep. Oke, saya lanjutkan saja, wis. Ini tinggal dikit lagi. Yang selanjutnya yaitu struktur algoritma perulangan. Nah, perulangan karena perulangan dia ada looping ya. Nah, biasanya kalau dalam pemrograman itu pakai for ataupun while. Ada dua itu. Nah, kalau di Python itu menggunakan for. Misalkan. Jadi maksud perulangan apa sih, Kak? Perulangan itu program itu menjalankan suatu algoritma itu diulang-ulang sebanyak batasan atau constraint yang ditetapkan pada for-nya. Misalkan mengulang sebanyak 10. Nah, jadi nanti di dalam for, nah kayak gini kan if ini kan yang agak menjorok ke dalam ini di dalamnya if. Nanti kalau di for itu juga ada, di dalamnya for itu dijalankan sebanyak perulangannya itu. Misalkan perulangan 10 ya berarti 10 kali diulang. Kalau perulangannya sebanyak n ya berarti ya sebanyak n itu tersebut. Seperti itu. Programnya berjalan berkali-kali sebanyak yang kita inginkan. Gampangannya gitu. Mungkin kasih contoh simpel ya. Mungkin teman-teman kan pernah ini enggak disuruh nulis, saya tidak pernah dihukum misalkan saya tidak akan mengulangi perbuatan ini gitu 100 kali gitu ya. Nah, kan kalau kita manual kan kita nulisnya 100 kali kan. Saya tidak akan mengulangi perbuatan ini. Saya tidak akan mengulangi perbuatan ini. Dan itu sebanyak 100 kali gitu. Nah, berarti kan kalian melakukan pekerjaannya sama 100 kali. Nah, sedangkan kalau di sini kita bisa bikin 100 kali itu dengan perulangan. Berarti kan tinggal tulis saya tidak akan mengulangi perbuatan ini 100 kali kan kayak gitu aja. Berarti diulang 100 kali. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Yap, benar sekali. Contohnya seperti ini. Mungkin kalau nulis sebanyak, jangan kebanyakan kalau 100. 10 kali aja. Ya, 10 kali. 10 kali. Misalnya di komputer disuruh nulis sebanyak 10 kali. Nah, for i in string n in tulis. Nah, kayak gini. Dia menulis tulis sebanyak 10 kali. Nah, seperti itu. Nah, jadi panjangnya itu sesuai dengan n-nya ini. Nah, jadi seperti ini. Ini perulangan. Jenis perulangan. Digunakan untuk apa sih perulangan itu? Biasanya kalau di lebih advance biasanya untuk searching ataupun untuk sorting, algoritma-algoritma seperti itu isinya perulangan semua. Atau biasanya kalau
di dasar pemrograman itu kita disuruh buat ini segitiga bintang. Nah itu dari dulu saya waktu SMA, entah SMA, perkuliahan, itu mesti ujian peruangan itu suruh membuat segitiga bintang yang bentuknya aneh-aneh, ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan kayak gini ya. Nah, misalkan N sama dengan 10. For I in ring N. Ya, ibadah yang ibadah ini kita wes. Nah, ini bentuknya bentar, belum ketata ini. Kebalik. Oh, nggak kebentuk. Bentar, lupa. Ini for I-nya in ring 10 dulu. Kayak gelas-gelas gini ya semua tuh. Oh, bisa deh. Berat memakai. Kalau di mekanikal itu. Walaupun Nah, udah jadi. Tadi salah nulis for pre-nya di sebelah sini. Nah, dulu saya sering disuruh buat kayak gini. Ini ujian membuat perulangan for. Nah, bagaimana cara membuat segitiga bintang seperti ini agar bentuknya seperti ini. Dan juga ada yang kebalik ya. Jadi dari besar dulu ke kecil seperti itu. Nah, kalau dari besar ke kecil itu ya, kayaknya di reverse. Reverse. Soalnya kalau di Python itu banyak sekali ininya, fungsinya. Ada yang tanya ini, permisi Kak, untuk materinya nanti apa bisa di-share? Mungkin kalau yang PPT-nya bisa di-share, kalau yang ini gimana? Videonya bisa di
share Mas Seno? Boleh, boleh, di-share boleh. Oke. Bisa boleh, bisa ya di apa? Di-download ininya aja nggak apa-apa, filenya juga boleh. Oke, ya. Jadi nanti materinya bisa videonya bisa di-download, di-share nanti. Oh ya, begini. Jadi tinggal nambahi reverse set aja. Itu bentuknya sudah kebalik kayak gini. Yang tadi yang kecil di atas, yang ini yang kecil di bawah. Nah, seperti itu kayak ascending sama descendingnya gitu ya. Nah, itu untuk perulangan. Nah, itu gambaran simpelnya aja. Let's make a simple program. Oh, ini sudah buat tadi ya, yang program segitiga bintang kita udah coba tadi yang segitiga siku-siku normal sama yang kebalik. Nah, terus ada deret Fibonacci. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak deret Fibonacci itu gimana? Ada yang tahu deret Fibonacci? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini sering banget loh. Deret Fibonacci itu deret apa? Ayo. Sebenarnya mungkin pada tahu tapi nggak tahu namanya mungkin. Oke, mungkin dicontohkan aja langsung, Cak. Deret Fibonacci itu ini, deret yang setiap deret anggota deret selanjutnya itu penjumlahan dari dua deret sebelumnya. Anggota deret selanjutnya itu penjumlahan dari anggota deret dua deret sebelumnya. Misalkan karena angka itu dimulai dari 1 ya, deret Fibonacci itu dimulai dari 01 dulu. Jadi 01, habis itu 0 ditambah 1 jadi 1. Terus 1 tambah 1 jadi 2. Dan selanjutnya 1 tambah 2 jadi 3, 2 tambah 3 jadi 5, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, masukkan karena Fibonacci tadi mulainya dari 01, jadi angka 0 sama 1 itu jadi ketetapan awal. Anggap aja ketetapan awalnya. Setahu saya Fibonacci di trading. Oke. Nah, misalkan kita masukkan panjang deretnya sebanyak 10 suku ya. Namanya suku ya kalau di deret. Kalau barisan suku, kita masukkan 10 suku. Berarti bentuknya deretnya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya. Kalau 10 jadinya N-1. Nah, 0, 1 karena ini ketetapan jadi tetap. Nah, baru selanjutnya itu penjumlahan dari dua deret sebelumnya. 0 tambah 1, 1. Nah, yang ini jadi 1 tambah 1, 2. Yang ini itu 2 tambah 1, 3. Yang 5 ini hasil dari penjumlahan 3 sama 2 dan seterusnya. Seperti itu. Itu deret Fibonacci. Nah, deret Fibonacci itu untuk menyelesaikannya itu membutuhkan dua struktur algoritma tadi, yaitu struktur for untuk mencari panjang dari suku yang kita inginkan. Ini kan for-nya itu mengulang sebanyak 10 kali. Karena ini kan ada inputan N banyaknya 10. Jadi for-nya berulang sebanyak 10 kali. Nah, baru di sini menggunakan percabangan. Nah, jika dia I-nya ini perulangannya itu kurang dari 2, kurang dari 2 itu kan berarti yang ini ya 0 sama 1, ini kurang dari 2. Nah, karena dalam pemrograman itu bacanya yang awal ini indeks 0, indeks 0, 1, 2, 3, sehingga yang kurang dari 2 itu 0 sama 1, yang ini indeks 2. Nah, ketika dia indeks 2, dia masuk ke else. Ini, baru di sini else. Ketika dia masuk ke else, baru dia menggunakan sistem penjumlahan dari nilai sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu gambaran program sederhana lah, yang lebih ada struktur algoritmanya daripada yang
simple bentuknya sekuensial saja seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ingin mencoba juga bisa mencoba di nilai faktorial, program nilai faktorial. Nah, kalau nilai faktorial itu kan perkalian dari semua suku, misalkan faktorial 5 faktorial, berarti perkalian dari semua suku angkanya sebelum 5. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kayak gitu. 0 nggak ikut ya. Jadi sampai 1 aja. Kalau 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 seperti itu. Nah, itu menggunakan for juga karena kan berulang-ulang dia mengalikannya. Dan yang terakhir, any question? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita selesaikan sekarang juga. Misalkan entah dari instalasinya tadi ada yang error atau mungkin dari coding-coding Cak ini codingnya terlalu gampang. Mungkin yang susah-susah lebih ke data science gimana ya? Bisa. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Rizal. Kak, spesifikasi laptop yang cocok untuk data science seperti apa? Oke. Nah, untuk spesifikasi data science ya, yang standar saja, kita pakai yang komputer dengan prosesor dual itu sudah cukup. Contohnya dual itu apa ya? Yang Intel Celeron itu juga sudah dual. Kalau Core i3 itu juga dual. Dan juga kalau direkomendasikan itu ada GPU-nya. Karena apa? Ketika kita mau memproses suatu data bentuknya image ataupun video, itu membutuhkan GPU. Atau kalau bahas mungkin teman-teman ngertinya NVIDIA kayak gitu ya. Ya. Kayak NVIDIA atau AMD Radeon butuh seperti itu GPU. Dan juga untuk RAM-nya RAM 4 GB itu udah cukup kayaknya. Kalau yang standaran saja. Kalau yang lebih bagus ya berarti ya di atasnya itu. Sebenarnya gini teman-teman, kalau spek laptop itu rata-rata orang data scientist itu mainnya nggak hanya pakai laptop, tapi pakainya PC. Karena apa? Nah, Karena running time-nya itu kalau kita bikin program yang untuk data besar, itu bisa berhari-hari. benar sekali. Berjam-jam. Jadi kita biasanya pakainya PC gitu ya. Nah, spesifikasinya apa? Nah, itu sebenarnya ya RAM pasti besar lah ya maksudnya karena ini untuk komputasinya besar juga gitu. Cuma kalaupun gitu ya, kalaupun kita nggak punya spek yang tinggi, sebenarnya kita bisa pakai cloud. Jadi nanti runningnya di cloud gitu. Jadi spesifikasi laptop kita nggak terlalu misalkan ya biasa aja gitu, nggak terlalu tinggi. Tapi kita bisa running programnya ini tuh di cloud gitu. Kita memanfaatkan resource dari cloud-nya. Itu juga bisa. Jadi nggak harus tinggi banget gitu. Tapi kalau memang butuh yang cepat gitu pakai misalkan kita bisa pakai parallel computing gitu yang pakai banyak laptop atau misalkan pakai superkomputer gitu. Itu juga boleh. Karena itu untuk biasanya skalanya untuk perusahaan. Kalau skalanya untuk edukasi ya biasanya cukup PC atau laptop gitu ya. Jadi tergantung sama kasus yang akan dihadapi nanti sih. Kayak gitu. Kalau kalian udah kerja, misalkan kalian pakai untuk kerja gitu ya kerja. Kalau salah saya sih PC karena datanya udah besar. Atau misalkan kalau di perusahaan ya bisa pakai superkomputer atau paralel komputer. Kayak gitu ya. Tadi siapa tadi? Rizal. Saya pakai Core i5 dari 2017 sampai sekarang masih bisa dipakai lah. Masih sama. Core i5 dari 2015 ya. Ya, cuma RAM saya udah jadi terakhir saya tambahin udah jadi 12 sekarang. Ya 8 cukup sih, 8 cukup sebenarnya. Untuk data. Mungkin untuk yang misalnya skalanya skala
skala pendidikan ya. Tapi kalau Iya. untuk misalkan saya untuk project ya biasanya saya pakai PC gitu. PC yang ya cukup besar misalkan ya apa dari biasanya ada yang pasti itu harus ada GPU-nya sih, karena kalau kita main paralel computing itu anggapannya gini, kalau CPU itu dia satu orang, kalau GPU itu dia bisa banyak orang gitu. Ini ya gambarannya seperti itu. Tergantung kasusnya ya. Tergantung ininya Rizal, apa kondisinya nanti. Ada lagi mungkin yang mau tanya teman-teman? Ada lagi nih. Oh enggak. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Gak ada? Ada lagi Kak? Ayo, tanya dong, tanya. Gimana tadi? Oke. Lumayan ya. Mungkin kalau nggak tanya tentang itu juga, misalnya kalau nggak tanya tentang Python-nya juga apa, bebas. Mumpung ada semua di sini. Ya. Misalkan nanya, misalkan atau request deh, request. Ini kita kan akan ada Dolana Data season kedua lagi. Nanti Benar. request apa gitu. Ada request gak? Nah, kalau dari kita rencana paling ada nanti ke AI, ke Artificial Intelligence. Tapi yang sederhana dulu bisa. Nanti juga ada visualisasi data. Terus ada nanti misalkan kita pakai GitHub gitu ya. Misalnya kan kalau tadi kita nyimpannya di PC kita bisa nyimpan di cloud gitu. Misalkan kita pakai GitHub gitu ya. Terus nanti kita juga coba belajar pakai kolaborasi. Misalkan kita bisa pakai Google Colab kayak gitu. Nanti kita akan banyak belajar nanti di dolanan data ini. Nah mungkin request ada request pengen apa gitu di acara kita gitu. Ayo jangan ini sungkan-sungkan. Di chat juga gak apa-apa wes, chat. Atau misalkan request, Kak atau Cak harinya jangan hari Sabtu dong, atau hari apa gitu juga boleh. Request apa aja deh. Ini salah satu pengabdian kita buat kalian gitu ya. Jadi selain ilmu-ilmu di kelas ya kita ajarin ilmu-ilmu yang praktis gitu. Ilmu praktisnya gimana sih kalau ngerjain sesuatu di entah itu kasus real problem gitu. Ada lagi? Mumpung ada pembicara yang keren loh ini. Masih awam program Kak, jadi masih bisa nyimak dulu. Oke. Tadi udah nyoba Rianta? Cepat ngikutin nggak? Maksudnya cepat ngikutin di programnya nggak gitu? Lumayan, oke, lumayan. Nanti bisa sambil belajar lagi ya. Bisa dicoba-coba. Oke, ada lagi? Atau mungkin dari yang lain, silakan. Ada lagi nggak? Dari Bapak Ibu dosen. Oke, boleh kalau ada pertanyaan. Oke, nanti mungkin habis ini nanti ini ya kita kasih mungkin kalian nanti ngisi evaluasi atau apa gitu. Nanti tunggu aja.
Siapa tahu untuk evaluasi acara kita nanti bisa bikin acara lebih baik lagi. Yep. Tuh. Oke, atau cukup? Mungkin udah lumayan lama, kita udah 2 jaman ya. Udah 2 jam ya, ternyata gak kerasa ya. Iya, lumayan. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan bisa di grup juga ya, boleh di grup, boleh nanti langsung ke Caubi Boleh personal. Atau bisa ke grup juga atau personal di chat. Itu di grup kan banyak juga, bisa dicari kontaknya kita semua ya. Silahkan bisa langsung chat aja. Ya mungkin bisa diakhiri aja Caubi materinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materinya saya akhiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, kita tepuk tangan dong. Weh. Oke. Get applause ini. Ya, kalau dari saya ya teman-teman mungkin sedikit ini ini quote yang saya pegang dari saya kuliah sampai sekarang, bukan kuliah, dari saya SMA mungkin sampai sekarang. Ini orang jago ngoding itu tidak ujuk-ujuk jago gitu. Gak ada orang yang terlahir dengan ujuk-ujuk jago ngoding gitu, atau saya jago pemrograman atau jago apapun lah ya. Itu tidak ada orang yang lahir terus dia jago gitu. Yang ada adalah orang yang bekerja keras untuk menjadi jago. Jadi kalian perlu bekerja keras, perlu step by step, perlu pelan-pelan memahami, coba dan mencoba terus, karena itu tadi gak ada orang yang terlahir itu langsung jadi jago. Kalian perlu kerja keras untuk menjadi jago gitu. Jadi gitu. Jadi jangan takut kalau kalian belum bisa ya, tapi nanti pas di perjalanan pasti kalian akan diajarin pelan-pelan. Kita belajar bareng-bareng pelan-pelan. Lama-lama juga akan jago sendiri. Dosen-dosen di sini pun juga waktu awal kuliah atau waktu awal sekolah juga pasti sama. Belum tahu apa-apa. Apalagi saya contoh ya, saya dari desa, jangankan ngoding komputer aja saya nggak tahu. dari komputer aja nggak tahu sekarang. Mas, komputer pertamaku itu waktu kuliah. Sama, mungkin kalau teman-teman dari SMP, SMA udah megang komputer gitu ya. Kami dari awal itu ya mungkin belum tahu komputer ya. Komputer masih sesuatu yang mewah gitu. Hanya orang-orang tertentu yang punya. Ya, jadi tapi kami bisa gitu, bisa untuk beradaptasi, bisa bekerja keras untuk menjadi seperti ini gitu. Jadi kalau kalian misalkan merasa kalian belum bisa ya jangan putus asa sih, tapi jadikan itu motivasi supaya kalian lebih maju lagi. Tuh ya. Oke, sekarang sebelum kita akhiri acara kita foto yuk, foto. Mungkin bisa Foto dinyalakan. Pengen tahu nih muka-mukanya. Iya. Yeah. Ayo kita foto, kita nyalakan semuanya dong. Gak apa-apa, yang Sebentar pakai HP aja. juga gak apa-apa. Nyalain dong sebentar, kita foto, nanti kita share di ini ya, di Instagram Data Science ya. Wih, mantap. Biar kita share, ayo yang lain. Nah, gak apa-apa, ayo dibuka semuanya. Ayo dong, Irma, Radika, Rianta, Inge, Dida. Masih persiapan, Mas. Indah. Oh, masih tacap dulu. Iya. Masih tacap dulu, gak apa-apa ya. Tadi Inge sama Indah nih ya, baru datang ya. Bukan baru datang sih, baru lihat saya. Belum sempat kenalan, nanti kenalan deh. Ayo yang lain. Wah, yuk. Nah gini dong, ganteng-ganteng gini, cantik-cantik. Mantap. Ayo ini Mas, kurang 4 orang lagi. Irma, Inge, Dida sama Halim. Ayo. Kita tunggu.
Saya pakai HP, Pak. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa. hidupin, Iya, double. hidupin aja. Pakai laptop sama pakai HP. Yang HP yang nyala video. Mhm. Ya. Oh, Bentar aja. Halim 2 ya. Ya. Halim udah buka kok. Oh iya, Ada 2 baru ternyata. sadar aku. Ya. Ayo, kurang berarti. Ayo, ini Pak Mawanda nih. Dato Mawanda. Ayo. Kurang 2 nih, Dida sama Pak Mawanda. Pak Mawanda mana nih? Ayo sama satu lagi, Dida. Nah, Sudah Dida. Weh, Radika mana Radika? Wah, ini kayak Pak Oke. Mawanda lagi keluar. Mungkin kita Nggak apa-apa. screenshot ya. Siapa yang mau screenshot nih? Nih, tak screenshot aja ya. Oke, 3. Ayo kita bergaya 3, 2, 1. Oke, sebentar. Sebentar. Oh, sebentar. Oke, kita ulangi. Oke, 3, 2, 1. Oke, ada lagi ganti gaya sekali lagi. 3, 2. Oke, gayanya telkom. Gimana sih kita? Gini. Gini. Ya. 3, 2, 1. Hilang. Salah. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sudah hadir. Nanti di sesi berikutnya nanti kita akan share lagi ya, kira-kira kapan untuk ini. Nanti jangan lupa ada evaluasi, silahkan diisi aja evaluasinya ya. Oke, selamat pagi semuanya. Sampai berakhir pekan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Cobi. Terima kasih, Ciao.